Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ibadallah, usikum bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan pada sore hari ini pengajian. Ya, kalau saya bertugas membahas tafsir. Jadi walaupun menggantikan tetap hancak ya yang saya bahas. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan bahasan surat Al-Fat ayat 8 sampai 9. Tapi tidak tuntas sampai tamat. Jadi bagian pertama. Seperti tadi dikemukakan, hari ini sampai jam 14.45. Jadi satu SKS saja karena asarnya jam 15 kurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Inna, sungguhnya kami, arsalnaka, mengutus engkau, tentu kepada Rasul Muhammad, syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, pemberi berita gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Litu'minu, supaya kalian beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulih, dan kepada Rasulnya, wa tu'ajjiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Itu minu, agar kalian beriman pada Allah dan menguatkan serta membesarkan. Jadi tadi ditandaskan tu'ajjiru, menguatkan, wa tuwaqqiru, membesarkan agamanya, wa tusabbihu, dan bertasbih, bukratan, waktu pagi, wa asilan, dan waktu petang. Surat Al-Fat ayat 8 sampai 9. Mulai kita lihat historis ayat ini atau tarikh ayat ini. Secara historis, ayat ini berkomunikasi langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi K-nya itu secara historis tujukan kepada Nabi Muhammad. Inna arsalnaka, sungguhnya kami mengutus engkau, pada Nabi Muhammad. Yaitu Nabi Muhammad yang sedang berjuang, membela agama Allah, memperjuangkan risalah, dan meneruskan para nabi terdahulu. Makanya di sini dikatakan syahidan, sebagai saksi yang membela kebenaran al-Islam, seperti para nabi dan rasul sebelumnya. Ditandaskan di sini bahwa rasul itu diutus sebagai syahid, sebagai saksi, yang zamannya syuhada, sebagai bukti kebenaran bagi umat beriman. Karena dengan diutus Rasul bagi umat beriman, itu sebagai bukti kebenaran. Risalah yang diajarkan Rasul merupakan pedoman hidup bagi mukmin yang bakal meraih kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Maka umat menjadikan agama dan Rasul, agama Allah dan Rasulnya itu waqiruhu wa tu'azziruhu,
tu'aziru wa tuwakkiru, mengagungkan, membesarkan, membuktikan kebenaran. Jadi bukan hanya beriman, tapi juga membuktikan keimanannya, yaitu dengan melaksanakan al-Islam dan meniru apa yang diperjuangkan oleh Rasul. Jadi secara historis ayat ini berkaitan dengan penegasan bahwa Nabi Muhammad diutus itu sebagai saksi bagi orang yang beriman dunia maupun ukhrawi, bagi agama al-Islam yang melanjutkan agama para nabi dan rasul terdahulu. Maka sekaligus juga umat atau para sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasul harus membesarkan keagamaan dan mengagungkan serta membuktikan kebenaran tersebut. Tanasub sekarang, kaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yang kita bahas Jumat yang lalu, walillahi junudus samawat wal ar. Beberapa Jumat yang lalu. Walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu azizan hakiman. Kepunyaan Allah tentara langit dan bumi, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini ditandaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Jadi pada ayat sebelumnya ditandaskan bahwa Allah itu memiliki tentara langit dan bumi, sehingga dengan mudah memberikan bantuan bagi perjuangan Rasul dan orang-orang mukmin. Karena dia memiliki tentara langit dan bumi, baik tentara bumi yang lahir maupun yang gaib. Kalau tentara langit mungkin gaib semua ya. Tapi kalau tentara di bumi kan ada yang gaib, ada yang lahir. Yang lahirnya ya seperti Allah berkuasa mengomando bakteri, penyakit, atau binatang buas atau binatang apapun itu membantu perjuangan. Itu walaupun bakteri itu dekat tembok, tapi itu masih makhluk lahir. Penyakit itu makhluk lahir. Karena kalau gaib mah seperti malaikat, jin, dan mungkin yang tidak diketahui oleh kita. Karena yang dibicarakan di dalam Al-Quran mah makhluk gaib teh cuma dua, disebut nama-nama malaikat dan jin. Apakah ada makhluk lain? Ya wallahu alam, tidak ketahui. Tapi yang dibicarakan Quran, minal jinnati wan nas, ada malaikat, ada jin, itu yang gaib. Nah, pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa Rasul itu menjadi saksi. Maka sebagai bukti kebenaran al-Islam yang mendapat pembelaan. Karena Rasul sebagai saksi, maka tentara langit dan buminya dikomando oleh Allah untuk membela Rasul dan umatnya, untuk membela al-Islam. Kebenarannya itu patut dibuktikan, baik secara lahiriah maupun batiniah, baik rohani maupun jasmani, itu dibuktikan kebenarannya. Itu kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua, dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa orang munafik dan musyrik itu menderita kerugian. Jadi sebelum lillahi ma fis samawat, lillahi junudus samawat wal ard, kan diterangkan bahwa orang munafik dan orang musyrik itu menderita kerugian, mengalami penderitaan. Karena terkalahkan oleh tentara Allah, baik tentara Allah yang sifatnya gaib maupun yang lahir. Tapi kan
Allah Subhanahu wa taala sudah menandaskan bahwa mengalahkan orang munafik, orang kafir dan orang musyrik itu biaidil mukminin, dengan tangan orang mukmin. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala itu punya tentara langit dan bumi yang bisa dikerahkan langsung membunuh orang kafir dan musyrik, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak gitu. Abu Jahal yang demikian jahat seperti dibahas di Majelis Taklim Baitur Rahim sedang membahas bab Abu Jahal karena surat Al-Alaq ya. Demikian ganas terhadap Rasul, demikian benci terhadap Rasul sampai mau nginjak kepala ketika Rasul sujud. Tapi apakah oleh tentara Allah yang gaib itu dihancurkan langsung Abu Jahal itu? Enggak kan? Itu langsung payah gitu Abu Jahal enggak. Tapi apa kalahnya? Dengan aidil mukminin, dengan tangan orang mukmin, yaitu dengan tangan Mu'ad. Ada dua Mu'ad ya, dulu itu di zaman Rasul. Bukan dua, Mu'adnya banyak ya. Ada Mu'ad bin Jabal, ada Mu'ad yang lain. Dua Mu'ad, orang Ansor, dan juga oleh Ibnu Mas'ud. Jadi dengan tangan itu langsung mati gitu, walaupun sejahat apapun. Dan itu akan berlaku sepanjang masa. Jadi Allah itu mengalahkan munafik, kafir dan musyrik dengan tentara gaibnya, tidak langsung oleh tentara gaib membunuh. Ya, ada tangan orang mukmin, ada tangan orang mukmin. Jadi lamun tanganan itu bergerak mah enggak gitu. Jadi karena dengan biaidil mukminin, dengan tangan orang mukmin. Nah, maka pada ayat berikutnya Allah menandaskan atau dikemukakan di dalam ayat ini tugas Rasul pada orang mukmin dan tugas mukmin terhadap Rasul. Jadi tugas Rasul terhadap mukmin pertama adalah syahidan, kemudian mubasyiron, dan wanadironnya terutama kepada orang kafir, kepada orang yang tidak taat. Sedangkan tugas mukmin kepada Allah dan Rasulnya di sini ditandaskan tu'azziru wa tuwakkiru, pada Allahnya wa tusabbihu bukrata wa asila. Jadi keterkaitannya menggambarkan bahwa orang mukmin yang menaati Allah bakal mendapat perlindungan, mendapatkan kebahagiaan. Orang munafik yang menentang Allah dan Rasul mengalami penderitaan. Tapi seperti tadi, walaupun Allah punya tentara langit dan bumi, penderitaan orang munafik, penderitaan orang musyrik, penderitaan orang kafir itu karena kemenangan muslim. Jadi kalau muslim itu menang mah senang aja mereka. Kalau kaum muslimin perjuangannya tidak menang, ya orang-orang musyrik, orang-orang munafik mendapat kegembiraan selama hidup di dunia. Di akhirat mah sarwa, orang munafik, musyrik, munafik, kafir pasti menderita kalau di akhirat mah. Tapi kalau di dunia mah bisa saja orang munafik, orang musyrik, orang kafir senang karena perjuangan mereka, karena kekalahan orang mukmin. Tapi kalau selama di dunia, jadi kalau selama dunia kan Allah mencurahkan kasih sayang kepada seluruh umat, kepada seluruh hamba. Walaupun curahan kasih sayang Allah yang diberikan selama di dunia itu cuman satu dari 100 ya. Ya. 1 dari 100 rahmat Allah diberikan kepada seluruh langit, seluruh makhluknya, manusia,
baik yang lahir maupun yang batin, termasuk binatang, termasuk seorang ibu kepada anaknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, penuh kasih sayang, penuh kecintaan, itu dibagi-bagi dari 1/100 di seluruh dunia. Nah, kemudian yang 99-nya kapan? Diberikannya nanti di akhirat. Tapi walaupun hanya 1 dari 100 dibagi-bagi, tetap kenikmatan itu banyak kan selama di dunia. Yang kita terima, kalau ibu-ibu menjumlahkan antara nikmat dengan nikmat, antara siksa dengan bahagia dengan siksa, tetap lebih banyak bahagia daripada menderita. Padahal itu teh cuman 1 dibagi-bagi. Yang ketiga, kaitan yang ketiga atau tanasub ayat yang ketiga. Di ayat sebelumnya dikemukakan bahwa Allah memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Ayat berikutnya mengungkap bahwa Rasul sebagai saksi. Orang mukmin harus menjadi orang yang menguatkan agama dan menyebarkannya. Jadi mukmin menguatkan bukan berarti Allah lemah. Tapi agama mah kuat atau tidak oleh Allah diberikan tanggung jawabnya kepada umat. Agama nama Allah itu maha kuat, maha hebat, tetapi tentang agamanya kalah atau menang di dunia ini sangat tergantung kepada kekuatan umat. Makanya kan Al-Islam itu walaupun milik Allah yang memiliki tentara langit dan bumi, tapi itu bisa saja terkalahkan karena umatnya lemah. Kita lihat umpamanya daerah Cordoba, ya, dulu itu negara masyarakat yang mayoritas Muslim dan memiliki kekuatan keislamannya. Sehingga orang non-muslim itu terkalahkan. Tapi kan kalau sekarang berdompa orang kafir yang berkuasa. Jadi tidak ada jaminan. Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tandang, tiada tanding. Islam itu hebat. Tidak ada yang melebihi Islam. Islam itu tidak akan hilang di dunia, tapi tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah Islam itu akan tetap kokoh, akan tetap kuat di Indonesia. Tidak ada jaminan. Jadi di dunia itu Islam itu tidak akan hilang, tapi tidak dijamin di dunia di Indonesia nggak ada jaminan, karena Islamnya di Indonesia tergantung kepada kaum musliminnya itu sendiri. Makanya di ayat ini ditegaskan tu'ajiruh tuwakiruh umat itu. Jadi litu'minu billah wa rasuli wa tu'ajiruh wa tuwakiruh. Itu tanasub. Sekarang kita lihat tafsirnya. Inna arsalnaka syahidan. Inna sesungguhnya kami. Asalnya inna teh inna na. Inna sesungguhnya nahnu. Inna na itu inna sesungguhnya nahnu. Nahnu itu kami. Yang kami itu menunjukkan kalau secara bahasa domir mutakallim ma'al ghair. Jadi bersama yang lain. Tapi di sini kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan inna, nahnu. Itu maknanya sekurang-kurangnya ada 2. Makna yang pertama li ta'dim,
mengagungkan dirinya. Kemudian makna yang pertama mengagungkan, makna yang kedua karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu menggunakan tim bersama makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu melalui malaikat Jibril. Pantep Allah teh menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad langsung ya, Allah memberikan wahyunya kepada rasul kan enggak, tapi itu melalui malaikat Jibril. Makanya menggunakan tim. Inna nahnu arsalna kami utus, nah kami ka engkau, arsalna kami utus ka engkau, syahidan sebagai saksi. Adapun makna rasul sebagai saksi, syahid, itu cukup banyak, antara lain sebagai saksi bagi umat. Siapa yang taat pada rasul, siapa pula yang durhaka padanya. Itu jadi saksi rasul itu. Apakah kita itu benar termasuk taat kepada rasul ataukah tidak? Itu akan dipersaksikan dengan rasul nanti. Kan kita mengaku mengikuti rasul kan? Nah, apakah benar mengikuti rasul dijadikan saksi oleh rasul? Itu satu. Kedua, penjelas atas segala syariat Islam. Karena rasul itu diutus sebagai penjelasan kan? Contohnya, sholat. Seperti apa sholat? Praktekkan oleh rasul. Kamaru aitumuni usolli. Lihatlah. Haji. Bagaimana haji? Khudu anni manasikakum. Bersama haji, agar kalian menjadi haji mabrur. Haji mabrur itu seperti apa? Hadis riwayat Ahmad kan bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau telah menandaskan al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala selain surga. Umroh mabrur juga, umroh pahala mendatangkan surga. Umroh mabrur yaitu umroh itu mengampuni antara umroh dengan umroh, itu umroh. Makanya sahabat itu bertanya, bagaimana buktinya haji dan umroh mabrur teh nu kelihatannya nu katingalinya nu katohyan. Katohyan bahasa Inggris, bahasa Sunda. Nampak yang bukti nyata haji mabrur. Maka Rasul menjawab, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. It'amut ta'am wa ifsa'us salam. Yaitu orang yang memberi makan orang yang membutuhkan makan dan menyebar perdamaian. Nah, jadi kalau tadi saya mau haji mabrur, mau umroh yang mabrur, buktinya gampang. Sebarkan perdamaian di antara umat dan banyak berbagi rezeki. Itu haji mabrur. Bukti nyatanya. Nah, itu nanti disidangkan dengan Rasul. Rasulnya sebagai syahid. Dan masih banyak lagi, pokoknya ada sholat, ada zakat, ada haji, ada saum. Ya. Tapi kadang-kadang meniru Rasul itu harus berbeda dengan Rasul. Tidak semua harus persis. Itu yang kedua. Yang ketiga, saksi di hari kiamat Rasul itu. Jadi syahidan itu Rasul di hari kiamat saksi. Jadi di hari kiamat kan kita disidangkan. Apakah meneruskan perjuangan atau Rasul atau tidak. Nah, Rasul sebagai saksi juga. Ketiga. Yang keempat, saksi di dunia dan saksi di akhirat. Ya, atas amal, apakah cocok atau tidak. Dan yang kelima, saksi dalam persidangan amal manusia. Kan di dunia juga persidangan itu kan ada saksi.
Saksinya itu apa? Ada saksi mata, ada saksi barang bukti. Saksi itu ada juga saksi ahli. Saksi ahli. Saksi ahli mah walaupun penyaksian langsung, itu diminta kesaksian. Nah mungkin Rasul itu di akhirat nanti berkaitan dengan banyaknya saksi ahli. Karena Rasul kan tidak berhadapan dengan kita, tidak bareng gitu hidupnya. Tapi beliau jadi saksi, ya mungkin saksi ahli. Dan inna arsalnaka syahidan juga Pak, orang-orang mukmin juga jadi saksi, saksi ahli. Selama di dunia orang mukmin bersaksi, makanya orang mukmin kita termasuk bersaksi kepada Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang di surat Al-Alaq kita bahas pada waktu yang lalu, bersaksi kepada Rasul itu dengan wahyu yang kedua. Di wahyu pertama saksi kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan saksi kepada Rasul surat Al-Qalam. Dan kita sebagai saksi kepada Rasul karena diperintah oleh surat Al-Qalam. Jadi tetap masih ada kaitan ya dengan yang dibahas hari Kamis di surat Al-Alaq. Kalau di sini syahidan, kalau di surat Qalamnya penyebutan Rasul diterangkan sifat-sifat Rasul itu sendiri. Nah kita juga bersaksi akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Persaksian tersebut mengandung arti luas. Diucapkan secara lisan, bersaksi itu dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diyakini di dalam sanubari, dan dipraktekkan dalam sikap dan perbuatan. Bagaimana mempraktekkan persaksian kepada Rasul? Ya, antara lain sudah kita bahas di dalam surat Al-Hujurat ayat 7 waktu yang lalu. Nanti juga akan kita bahas lagi sebentar. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat bahwa di kalanganmu masih ada Rasul. Jadi walaupun Rasul itu secara jasmaninya sudah wafat, tetapi risalahnya tetap abadi. Sampai sekarang masih ada di kalangan kita. Rasul itu di mana? Di kalangan kita ada. Ya hadisnya yang kita bahas. Al-Quran yang kita kaji. Itu bukti Rasul masih ada. Makanya Wahbah Al-Zuhaili, Wahbah Zuhaili itu dosen Universitas Yordan. Ahli dalam bidang syariah. Bukunya banyak sekali Wahbah Zuhaili itu. Ada namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, fikih Islam dan dalil-dalilnya beberapa madhab. Ada tafsir namanya At-Tafsir Al-Munir, itu yang saya kutip. At-Tafsir Al-Munir, itu Wahbah Zuhaili. Dia mengatakan asyhadah, syahidah yashhadu syahadah. Asyhadah itu al-ikhbar al-makrun bil ilmi. Al-ikhbar, memberitahukan, menyaksikan, al-makrun bil ilmi, dengan pengetahuan, dengan ilmu, wal idhar, secara terbuka, wal bayan, penjelasan, wa imma bil musyahadah hasiyah, bisa persaksian dengan hissi indrawi, wa imma bil musyahadah maknawiyah, maknawi, ya ada hissi indrawi yang nampak secara lahir, kelihatan atau disebut saksi mata. Itu musyahadah hissiyah. Ada musyahadah maknawiyah, musyahadah maknawi, hati, pikiran, seperti musyahadah
atau saksi para ahli tadi, saksi ahli. Wahyal hujjah, itu argumentasi wa burhan, petunjuk. Nah, itu kita Rasul itu sebagai saksi dan kita sebagai saksi kepada Rasul dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan bahwa Rasul itu sebagai yang diutus. Persaksian yang tersirat dalam ayat ini adalah terhadap Rasul. Utamanya dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena syahid kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan huruf wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sambungan dari asyhadu alla ilaha illallah. Makanya asyhadu anna nanti ulah dipanjangkeun itu teh. Sababaraha muadzin saya tegur. Suka komatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tegur itu di WA, kadang ditegur langsung. Kita ulah dipanjangkeun anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau asyhadu anna naknya panjang, sesungguhnya kami Muhammad sebagai Rasul. Seharusnya kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad Rasul Allah. Tapi kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti sesungguhnya kami Muhammad Rasul Allah, kan jadi keliru. Ya, jadi makanya jika enteng teh aduh anu kesalahan panjang pendek matu moana naon cek saha moana naon, justru itu jadi keliru ya. Beda artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang ada saja itu yang ada maupun komat itu naknya dipanjangkan. Oleh karena itu maknanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dan aku bersaksi. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi. Makanya sebagai syahadat yang kedua atau syahadat risalah. Jadi kalau asyhadu an la ilaha illallah syahadat uluhiyah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadat risalah. Jadi sama kedudukannya. Jadi Rasul diutus sebagai saksi bagi orang mukmin dan kita mengikuti Rasul bersaksi bahwa Rasul Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Prinsip kesaksian pada kerasulan Muhammad adalah at-tasdiq bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tasdiq membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi, apa yang dibawa oleh Rasul kita benarkan. Itu prinsipnya. Baik berupa qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, takriri, persetujuan, hami, rencana, maupun tarki, peninggalan atau apa yang ditinggalkan, ya tinggalkan oleh Rasul. Jadi pada dasarnya yang dibawa oleh Rasul itu ada berupa ucapan, qaul, seperti al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahwat. Nah, itu ucapan Rasul. Surga itu diliputi dengan kahoream, neraka itu diliputi oleh kahayang. Jadi ari ka neraka mah alim, tapi jalan ka neraka dipikahayang. Jalan ke surga nama hayang, tetapi menempuh jalannya hoream. Itu ucapan. Pilih perbuatan seperti ra'aitu Rasulullah SAW yusolli ala rohilati haitsu tawajjahat bih. Rasul sholat di atas kendaraan menghadap kamana wae sedang menghadap.
Itu perbuatan Rasul. Jadi kalau kita sholat di kendaraan, kemana we kita sedang menghadap? Ya ke ulah bersolat, sholat di kereta api ke kebenaran malu tadi itu, rek sholat balik lah, nggak usah. Ikuti aja kita menghadap sesuai dengan keadaan kita. Di pesawat juga begitu sama. Tawajjahati itu perbuatan. Kemudian takdir, apa yang dilakukan oleh sahabat, dibiarkan Nabi, seperti Abu Bakar sholat witir sebelum tidur, Umar sholat witir setelah tidur, dibiarkan oleh Nabi. Itu namanya takdir, itu setuju Rasul. Terus rencana Nabi ketika Futuh Mekah, dia bertekad, kita kalahkan Romawi dan Parsi. Tekad Rasul mengalahkan Romawi dan Parsi. Itu perbuatan rencana Rasul. Dan kita melaksanakan rencana Rasul, memperjuangkan kekuasaan dunia. Makanya antara lain zaman Abu Bakar, Parsi, zaman Umar, Romawi, itu rencana. Ya, hammi, rencana Rasul. Terus ada lagi tarki itu kesengajaan ditinggalkan oleh Rasul. Rasul tidak melakukannya, seperti kesengajaan beliau tinggalkan, seperti di dalam peperangan beliau sengaja berobat itu ya dengan obat yang lahiriah. Ketika jatuh di kuda waktu perang Uhud, gigi punglak, dahinya luka, kena tomak, kan Rasul mengobatinya itu dengan mukjizat. Itu sugan mukjizatnya Bismillahirrahmanirrahim langsung cager. Tapi pakai obat biasa. Ali bin Abi Thalib mencari kalakai, ranting-ranting dibakar, maka abunya dipurulukeun karena luka supaya menghentikan darahnya. Entah Rasul teh bikieu pan Rasul punya malaikat punya mujizat. Enggak, itu tarki, kesengajaan. Jadi berobat itu dengan yang sifatnya rasional, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi bukan berarti karena Rasul berobatnya pakai lebu, itu kurangnya lebu bukan. Tapi itu sesuai dengan perkembangan zaman. Karena obat modern saat itu ya lebu itu, obat modern itu. Jadi kalau sekarang ya silahkan dengan penelitian. Nah, tasdik itu namanya syahadat. Syahadat itu tasdik, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul dengan 5 tadi, dan 5 metode. Makanya Utsaimin, kita kutip Syekh Utsaimin, ini Imam Masjidil Haram, dia kitabnya Syarah Arba'in Nawawi halaman 33 sampai 36 berpendapat bahwa syahadat risalah itu mesti diwujudkan pertama tasdiqhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbaro. Jadi membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, apa yang diberitakan, apa yang dibejakan, diinformasikan oleh Rasul. Jadi apa yang diberitakan oleh Rasul ya kita yakini kebenarannya. Jangan sekali-kali menganggap sepele terhadap apa yang diberitakannya. Walaupun tidak tercantum dalam Quran, tapi kalau Rasul memberitahukan seperti itu ya kita yakini kebenarannya. Karena beliau tidak berkata selain wahyu. Kama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm ya.
Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia itu tidak bicara dari hawa nafsu. Ayat 3 sampai 4. Dari hawa nafsu tidak. Beliau itu bicara pasti dari wahyu. Jadi apa yang diberitakan oleh Rasul ya kita yakini. Kemudian karena pawarab bisama wal ar innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Pasti benar apa yang diwahyukan oleh Rasul. Kemudian yang kedua adalah imtisalu amrihi sallallahu alaihi wasallam bila taradud bih, melaksanakan perintahnya. Jangan ragu apa yang diperintahkan oleh Rasul untuk dikerjakan. Rasul pernah menguji salah seorang sahabat yang bernama Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas tebu, wanita cantik. Wanita cantik. Kenapa saya katakan wanita cantik? Karena kata Siti Aisyah, Zainab itu bandinganku kecantikannya. Jadi Aisyah itu cantik, tapi Aisyah lebih cantik. Aisyah lebih cantik dari Zainab. Tapi itu kata Aisyah, dia bersaing. Istri Rasul. Si Rasul itu dan itu masih ada tali keluarga dengan Rasul. Itu pernah menguji Rasul. Itu yang lahir 33 sebelum hijrah, wafat 20. Kalau Aisyah mah 10 9 ya. 9 sebelum hijrah. 33 sebelum hijrah, wafat 20 hijriah. Yaitu Rasulullah pernah melamar Zainab bukan untuk dirinya, tapi menikahkan untuk anak angkat. Anak angkat beliau itu budak hitam, yaitu Zaid bin Harisah. Itu anak angkat Rasul. Karena Zainab itu sangat cantik, putra bangsawan, dan Rasul itu sangat sayang kepada anak angkatnya, maka dinikahkan pada anak angkatnya. Ya, tapi Zainabnya masa kok putra bangsawan dikawinkan kan hidung gitu. Makanya Pak Zainab tuh mula-mulanya nolak. Masa ya Rasulullah kok saya dinikahkan ke tidak selevel. Padahal itu Zainab itu boboknya Pak Rasul. Dinikahkan pada anaknya. Dan beliau itu nolak, maka karena penolakan itulah turun wahyu. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khiyarah min amrihim wa may ya'sillah wa rasulah faqad dalalam mubina. Tidak sepatutnya baik bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan untuk menolak keputusan Allah dan Rasul. Kalau Rasul sudah memutuskan, ya harus terima. Ya, akhirnya Zainab itu terima lamaran Rasul untuk Zaid bin Harisah. Tapi Rasulullah SAW juga pernah gitu datang ke rumahnya pada saat itu menengok Zaid, ya. Dan Zaid itu menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, gimana ya? Dia istri saya itu tebogohan juga ningkapi mah gitu. Ya Rasulullah, ya Zainab juga sering mengeluh kepada Rasul. Jadi saya sudah berusaha ingin mencintainya, tapi ikatanku tetap kepada Rasul. Sampai Rasulullah SAW menyarankan kepada Zaid, pertahankanlah pernikahan. Akhirnya selama 7 bulan nggak bisa dikompromikan. Akhirnya bercerai. Dan setelah bercerai dengan Zaid dan habis masa iddah,
Maka instruksi dari Allah agar menikahi Zainab. Jadi itu untuk menghapus hukum ya asalnya haram kawin dengan anak angkat, tapi sekarang boleh menikahi bekas anak angkat. Nah itu ujian Rasul kepada sahabat. Jadi Zainab itu karena orang yang beriman, jadi walaupun kebogoh, walaupun tercinta, tapi karena ini cinta kepadamu ya Rasulullah, aku terima. Tapi hati tetap, ya akhirnya beliau minta. Begitu bercerai dengan Zaid, habis masa iddah, maka Allah instruksi kepada Rasul agar menikahi Zainab. Nah, akhirnya nikah dengan Rasul. Ya, 33 ketika dinikah oleh Rasul habis hijrah sekitar umur 35-an. Zainab itu. Sekitar umur 30 atau 35-36-an lah gitu, sekitar itu. Nah itu contoh ya Rasul kepada para sahabat pernah menguji dan para sahabat itu menerima apa yang diputuskan oleh Rasul. Dan memang salah satu syarat beriman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga bertahakum. Jadi harus menyerahkan hukum kepada Rasul. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang beriman itu mesti bertahakum, menyerahkan hukum kepada Rasul. Baik, karena sudah saya sebutkan tadi, hari ini hanya satu SKS, karena asarnya jam 3 lewat kurang 4, jadi sampai 14.45 kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah makalah ini berlanjut pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.